Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Alhamdulillah semuanya masuk. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang menghormati tamu dalam Al-Quran dan hadis. Pasti kalian sudah tahu siapa itu tamu? Iya, benar sekali. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian menghormati tamu. Pengertian tamu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang datang berkunjung ke tempat orang lain. Tamu juga dapat didefinisikan sebagai orang yang datang berkunjung ke tempat orang lain dalam acara perjamuan antara dua orang atau lebih yang datang untuk menginap atau bersinggah sementara. Akan tetapi perlu kalian ketahui bahwa tamu dalam pengertian bahasa Indonesia itu berbeda dengan tamu dalam pengertian syariat. Dalam syariat, tamu itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dhaif, yaitu mereka para musyafir yang datang dari luar kota atau luar negeri, yang datang ke rumah kita dan mereka itu wajib dimuliakan. Lalu yang kedua, zair, yaitu mereka yang datang ke rumah kita tetapi masih satu kota atau kampung dengan kita. Zair ini juga kita muliakan, tetapi dhaif itu hukumnya wajib dimuliakan dan lebih ditekankan. Baik, selanjutnya menghormati atau memuliakan tamu itu adalah memberikan sambutan yang hangat, menghormati dan menjunjung tinggi kepada pihak tamu yang hadir dengan menampakkan kerelaan dan rasa senang atas kehadirannya, serta melakukan proses pelayanan atau penjamuan yang terbaik yang kita miliki. Memuliakan tamu adalah ajaran nabi-nabi terdahulu dan juga orang-orang yang soleh. Maka memuliakan tamu bagi seorang muslim hukumnya adalah wajib. Pembahasan yang kedua yaitu tentang dalil-dalil menghormati tamu. Yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 24-28 tentang memuliakan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idza dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak.
Dalam surat Az-Zariyat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dalam proses memuliakan tamunya. Disebutkan bahwa para malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim sebagai bentuk kemurahan Nabi Ibrahim dalam menerima tamunya. Hal ini terlihat ketika tamu Nabi masuk ke rumahnya lantas menjawab salam mereka. Nabi Ibrahim segera menemui istrinya dan memerintahkan untuk menghidangkan makanan paling baik dari yang dimilikinya. Pada ayat ini terdapat suatu pelajaran etika dalam memuliakan tamu, yaitu dengan menghidangkan makanan terbaik bagi tamunya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga membahas tentang memuliakan tamu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, Rasulullah mengingatkan bahwa memuliakan tamu secara otomatis masuk dalam koridor iman. Walaupun iman memiliki tingkatan-tingkatan, tetapi Rasul mengingatkan bahwa tingkatan iman tersebut setingkat seseorang mengimani hari akhir. Allah pun menegaskan dalam firman-Nya bahwa pencapaian kesempurnaan iman seseorang terletak dari hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menghormati tamu. Yang pertama, menjawab salam. Lalu yang kedua, menyambut kedatangan tamu dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut. Perlu diperhatikan di sini bahwa kadangkala ada tamu yang sangat kita harapkan dan senangi kehadirannya. Ada pula yang tidak diharapkan kehadirannya. Tamu yang diharapkan kehadirannya biasanya kita berkata sopan dan lemah lembut. Akan tetapi terhadap tamu yang tidak diharapkan kehadirannya, terkadang kita berkata kasar, mencela, dan menghardiknya. Contohnya saja, apabila ada tamu datang ke tempat kita, baik itu keluarga, kerabat, maupun peminta-minta yang ingin meminta bantuan atau meminjam uang, tetapi kita tidak mampu membantu atau memberikannya, maka kita dilarang untuk mencela dan menghinanya. Lalu yang ketiga, mempersilahkan tamu duduk di tempat yang terbaik. Jika ada tamu, alangkah baiknya kita menyiapkan ruangan dan tempat yang nyaman, bersih, dan wangi untuk tamu yang datang ke rumah kita. Kalau tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari terserah kepada tuan rumah untuk menjamunya atau tidak. Menurut Rasulullah SAW, menjamu tamu lebih dari 3 hari itu nilainya sedekah, bukan lagi kewajiban. Lalu yang keempat, menjamu tamu. Dalam proses menjamu tamu, janganlah sampai menyulitkan diri sendiri sebagai tuan rumah. Hidangkan saja makanan dan minuman untuk tamu semampunya. Akan tetapi, tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan yang terbaik. Lalu yang kelima, mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Yang keenam, tidak mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. Lalu yang terakhir, jika tamu hendak pulang, kita harus mengantarkannya sampai ke depan rumah. Ada sebuah kisah Abu Thalhah Al-Ansori yang memuliakan tamunya. Abu Thalhah Al-Ansori adalah salah satu sahabat Nabi yang rela kelaparan demi menghormati tamunya. Suatu hari ada seorang musafir laki-laki yang mendatangi Masjid Nabawi. Ia datang pada mulanya untuk melakukan sholat di masjid Rasulullah itu. Sesudah ia sholat, ia memohon izin untuk bertemu Rasulullah di rumahnya. Tidak lama kemudian, ia pun bertemu dengan Rasulullah. Seketika, musafir itu menanyakan kepada Rasulullah akan ketersediaan makanan di rumahnya.
karena ia belum makan dalam beberapa hari. Akhirnya Rasulullah menanyakan kepada seorang istrinya tentang persediaan makanan di rumah. "Adakah persediaan makanan untuk hari ini, wahai istriku?" tanya Rasulullah. Istrinya pun menjawab, "Tidak ada, wahai suamiku." Mendengar itu, Rasulullah pun pergi ke rumah istri-istrinya yang lain untuk menanyakan makanan untuk tamunya itu. Namun sama, mereka menjawab tidak ada. Akhirnya, Rasulullah pun pergi ke Masjid Nabawi untuk menanyakan kepada para sahabatnya akan siapa yang memiliki ketersediaan makanan di rumah. Setelah beberapa lama, akhirnya berdirilah Abu Thalhah Al-Ansori. "Saya bersedia untuk menjamu tamu ini, wahai Rasulullah. Biarlah musafir ini makan malam bersama keluargaku," kata Thalhah. Mendengar jawaban Abu Thalhah, Rasulullah pun tersenyum. Akhirnya, tidak lama tamu itu pun diajak Abu Thalhah menuju rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ketika tamunya itu sudah duduk di ruangan tamu, Abu Thalhah menanyakan ketersediaan makanan pada Ummu Salamah, istrinya itu. "Adakah ketersediaan makanan malam ini?" tanya Thalhah. "Tidak ada, kecuali untuk makan malam anak-anak malam hari ini," jawab Ummu Salamah. Mendengar itu, akhirnya Abu Thalhah meminta ke istrinya agar menyibukkan anak-anaknya dengan bermain, sehingga mereka akan lelah dan kemudian tidur, dan mereka pun lupa untuk makan malam pada hari itu. Tidak lama kemudian, makanan dikeluarkan. Sebelum Abu Thalhah menemui tamu di depan dan membawa makanan, ia meminta pada istrinya agar menyediakan piring kosong di depannya, supaya terlihat dirinya juga makan. Abu Thalhah juga meminta maaf kepada tamu itu karena lampu rumah mati karena kehabisan minyak. Keesokan harinya, pasangan suami istri itu bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh keduanya. Rasulullah bangga dengan Abu Thalhah dan Ummu Salamah yang sudah memuliakan tamu walaupun harus mengorbankan diri dan keluarganya. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu tentang keutamaan-keutamaan menghormati tamu dalam pandangan Islam. Yang pertama, menghapus dosa tuan rumah. Selain dapat mendatangkan berkah dari Allah dan rahmat dari Allah, tamu yang berkunjung ke kediaman kita juga dapat mendatangkan pengampunan dari Allah dan menghapuskan dosa yang dimiliki oleh tuan rumah. Lalu yang kedua, disinari oleh cahaya kebaikan. Dengan kedatangan tamu dan kita memuliakan mereka sebagai tamu yang kita perlakukan dengan sopan dan ramah, maka Allah akan menyinari cahaya kebaikan untuk seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut, meskipun tingkat keimanan dan ketakwaan yang dimiliki berbeda-beda. Lalu yang ketiga, menjadi ladang sedekah. Sikap ramah dan jamuan yang kita berikan kepada tamu yang berkunjung ke rumah adalah ladang sedekah bagi kita. Terlebih jika tamu yang berkunjung menginap sampai lebih dari 3 hari. Yang terakhir, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena orang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah. Segala pengorbanan yang diberikan untuk menyambut tamu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih bernilai baik di dunia maupun di akhirat. Baik, itu tadi materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
Kalau tidak ada, untuk tugas di rumah silahkan kalian kerjakan modul halaman 23-25 dan minggu depan dikumpulkan ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.